Kalau dia minta tolong pasti ditolong. Ibu, kadang kita itu lebih respect sama orang yang kaya. Udah kaya kita respect pula sama dia. Orang kalau udah kaya punya kedudukan, taruhlah kita punya anak ya, kalau dia ngelamar pasti diterima. Karena udah jelas kelihatan buat bebet, bibit, kelihatan kaya tuh. Coba orang miskin. Nah, jangankan orang lain, jangankan anak kita, orang lain juga kadang kita bilang, jangan sama dia mudah-mudah, taruhlah gitu. Orang miskin tuh serendah itu dipandang, ya nggak sih? Terus nih, kadang kalau orang kaya punya jabatan, punya ini, taruh telepon gitu, assalamualaikum mbak, gitu, aku kok kayaknya lupa ya matiin lampu, matiin kompor, tolongin ya gitu, gercep banget gitu orang. Oke gitu. Karena sifat manusia itu kadang kita berteman hanya yang ada mau feedback aja. Males sekali teman sama dia, aku suka ngasih dia kagak ada tuh balas kasih kamu. Padahal kan kita kalau ngasih udah ngasih aja ya, bisa jadi kemudian tidak bisa membalas. Kadang manusia ini jeleknya lagi kayak gini, udah ngasih, taruhlah itu kita pandang orang itu susah, kemudian kita tolong, taruhlah diutangi, kita utangi dia susah kita kasih dia, kemudian kita melihat dia jalan-jalan, taruhlah langsung bersifat setan gitu. Jadi gitu bu, itu yaumiyah banget dan kayak nih, ini udah dijelaskan sama Rasulullah. Nah, kalau ada marrajulin min asyrafin nas, orang dari bangsawan, kemudian ditanyain oleh sahabat, coba gimana pendapatmu mengenai dia? Kalau dia melamar seorang diterima, diterima Rasul ya. Kan dia minta tolong kira-kira pada mau nolongin, gitu. Kan kita bayangannya kayak orang kaya nih kita tolongin, pasti kan nanti dia kayak baik lagi kan sama kita kayak gitu. Sedangkan orang nolongin orang susah kayaknya rugi banget gak sih? Tuh. Gitu. Nah, jadi kita lalu kemudian fasa kata Rasulullah, kemudian Rasulullah diam sallallahu alaihi wasallam, tsumma marra rajulun akhar, kemudian ada orang laki-laki lewat yang lain. Jadi kalau kisah-kisah kayak gini tuh kayaknya udah kayak kode dulu, kayak udah takdir dari Allah, kayaknya itu pembelajaran ya bagi manusia, bagi kita ini. Lagi lewat seorang rajulun yang maaf dia mana ya keterangannya, Pak dulu. Tapi langsung ditanya sama Rasulullah, "Ma ra'yuka fi hada?" Bagaimana pendapatmu tentang orang yang itu? Faqala ya Rasulullah, "Hada rajulun ya. Hada rajulun min fuqara'il muslimin." Itu orang yang paling fakir. Fakir itu level terendah dalam kasta perhartaan. Jadi kalau miskin itu dia masih punya kerjaan, Bu. Dia masih bisa makan tapi untuk dirinya sendiri, tapi tidak cukup sebetulnya buat kehidupan yang lain-lainnya. Tapi kalau fuqara, buat makan itu nggak cukup. Buat makan aja itu nggak cukup. Maka bagaimana pendapatmu? Hada hariyun in khotaba an la yunkahu. Wah ini mah berat Rasulullah. Seandainya dia ada yang lamar, dia ngelamar seseorang kayaknya nggak ada yang sudi. Mungkin iya pengangguran tuh kayak makan sebegitunya gitu. Wa in syafa'an la yusyaffa. Kalau dia minta tolong mungkin orang pada enggan menolong. Qala alla yusma' li qawlihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyampaikan hadza khairun min il-ardi. Ini lebih baik daripada seisi bumi yang berisi orang-orang tadi, karena orang yang tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekayaannya yang hakiki. Justru ya itu kan kita udah belajar ya, apa pakaian kita, apa yang kita peroleh, apa yang kita punya itu kan dihisab. Masih penting kalau itu dihisab itu posisi udah prosesnya halal. Sedangkan kalau dari prosesnya itu tidak halal itu jadi azab. Lalu kemudian hadis yang berikutnya, Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sa'id Al-Khudri Rasulullah menyampaikan, qala ihtajjatil jannah wan nar. Ihtajja itu kayak debat. Surga sama neraka itu pernah berbantah-bantahan. Ibu bayanginnya gimana? Berarti ngobrol, iya. Ibu mungkin pernah dengar kisah kan ya, kayak waktu itu Rasulullah pernah naik ke mimbar, terus kemudian daun melepak rumah itu mau nangis karena tau ini kayaknya udah jebol, ada sahabat yang punya inisiatif, kayaknya ini diganti aja deh gitu. Terus kemudian Rasulullah masuk ke
mau masuk ke mimbarnya itu nangis, denger daun itu nangis, daun kering itu nangis, dan mengingat aduh, maksudnya sedihnya aku karena aku diganti, ntar aku gak bisa nemenin dakwahnya Rasulullah lagi gitu. Rasulullah denger tuh karena punya ya mujizatnya ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, pilih, wahai sahabatku, pilihlah engkau tetap menemani dakwahku atau engkau di surga bersamaku selamanya. Aku pilih di surga bersamamu nanti selamanya. Baiklah, diambil lalu kemudian dikubur di sekitar Rasulullah. Termasuk Rasulullah juga bisa, kan waktu itu Nabi Musa ya, Nabi Musa itu pernah coba carilah, keluarlah, kemudian cari yang lebih hina daripada dirimu kayak gitu. Terus lihat apa, tiba-tiba lihat ulet belatung kayak agak jijik gitu. Lalu kemudian jangan engkau jijik karena sungguh itu dia bertasbih, semua makhluk itu bertasbih. Termasuk gunung-gunung ini gak punya kisah waktu Nabi Muhammad dilemparin batu sampai berdarah keluar dari Taif itu kan gunung bilang kepada Nabi, ya Muhammad, bila engkau izinkan aku akan meledakkan mereka yang telah menyakitimu kayak gitu. Soalnya kan Nabi Muhammad itu sabar kayak gitu, terus masih duduk kayak gitu, terus malah mendoakan kayak gitu, jangan karena bisa jadi kalau mereka gak beriman nanti anaknya yang beriman kayak gitu. Lalu bagaimana kalau anaknya gak beriman? Mudah-mudahan barangkali nanti dari cucunya beriman kayak gitu. Kenapa? Kayak sepositif thinking itu Nabi Muhammad. Lalu kemudian kembali ke sini ya Bu ya. Tajadil jannah wan nar. Jadi surga sama neraka itu ngobrol, berbincang-bincang. Fakolatinna. Kemudian neraka berkata, fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Di tempat aku nih, ya gitu. Di tempat aku nih kebanyakan orang yang keras kepala, orang yang sombong. Kadang orang yang udah punya jabatan, udah punya ini, bukan jabatan ya, kadang kayak teman ngaji kayak gitu ya. Karena soleh kamu si asubi gak mau ngaji karena melihat si A, gitu kan, sampai gak sulinya kayak gitu. Itu berarti keras ya, keras. Padahal mungkin emang butuh waktu ya, kalau orang lagi berantem, orang lagi aku butuh waktu, tapi udah baikan lagi kayak gitu. Karena ya apa sih, kalau coba aja kalau udah kamu dikasih tahu besok kamu meninggal ya, udah pasti gak kepikiran